Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai bisnis model, bisnis ekosistem, dan juga perkembangan dari perusahaan Netflix yang ada di Indonesia. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Anariana selaku dosen pengempu mata kuliah ekonomi digital dan juga rekan-rekan kami semua yang kami banggakan. Oke, sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaidan Yusuf, dan di sini saya memiliki 4 rekan lain, yaitu yang pertama ada Arjun Dwan Pambayu, kemudian ada Ikomang Arya Sindura, kemudian ada Marsal Abror, dan terakhir ada Muhammad Januar. Untuk rangkaian acara atau agenda yang ingin kami sampaikan, yang pertama kami akan menyampaikan profil perusahaan dari Netflix dan disambung dengan sejarah perusahaan Netflix. Kemudian ada perkembangan perusahaan Netflix, disambung dengan analisa SWOT dan juga analisis strategi pemasaran. Kemudian kami akan menyampaikan survei yang telah didapatkan. Dan terakhir kami akan membahas tentang kesimpulan yang kami dapatkan. Oke, langsung saja. Agenda yang pertama yaitu profil perusahaan Netflix akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Arjun. Saya di sini bagiannya adalah menjelaskan agenda pertama kita, yaitu profil perusahaan. Nah, yang menjadi objek kita kali ini adalah perusahaan Netflix. Jadi, Netflix adalah layanan media over the top Amerika dengan perusahaan jaringan televisi internet di dunia dengan lebih dari 36 juta pelanggan yang tersebar di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Nah, untuk bisnisnya, bisnis utama dari perusahaan ini adalah menawarkan video berbasis langganan sesuai dengan permintaan dari perpustakaan film dan serial televisi, di mana 40% diantaranya ialah program asli Netflix dari produksinya sendiri. Nah, untuk kantor pusatnya berada di alamat Los Gatos, California, Amerika Serikat. Nah, setelah itu, ini adalah tokoh-tokoh penting beserta poin-poin yang mungkin bisa menjadi tambahan informasi seperti mereka telah beroperasi di banyak tempat, namun ada beberapa yang belum seperti daratan Tiongkok, Suriah, Korea Utara, dan Crimea. Lalu bahasa yang Netflix gunakan ialah 30 bahasa dalam mengoperasionalkan produknya. Nah, untuk selanjutnya ialah timeline dari perusahaan Netflix. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk agenda selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya Eko Mangarya akan melanjutkan pemaparan dari presentasi rekan saya. Berikut merupakan bisnis model dari Netflix Indonesia, di mana platform streaming online Netflix Indonesia memiliki beberapa rangkaian dalam penerapan bisnisnya. Yang pertama, Netflix bekerja sama dengan produser seperti produser film ataupun TV media producer. Untuk kali ini, Netflix Indonesia bekerja sama dengan film produser yaitu Starvision, di mana terdapat beragam koleksi film Indonesia yang saat ini tersedia bagi anggota Netflix, seperti The Night Come From Us, Love for Sale, Aruna, dan Lidahnya. Nanti kita cerita tentang hari ini, I'm Perfect, Kumba Dreams, Semesta, dan film original yang baru saja diumumkan, yaitu Guru-Guru Gokil. Sedangkan pada TV media producer, Netflix Indonesia bekerja sama dengan MNC Group yang kali ini sedang membuat proyek Netflix original. Oke, yang kedua, selanjutnya terdapat Netflix original content. Ini merupakan produser dari Netflix langsung di mana seluruh pendanaan proyek tersebut didanai oleh Netflix dan Netflix original ini akan memberikan konten yang nantinya bisa diakses kepada pengguna Netflix. Yang ketiga, pada sisi lainnya ini, setelah Netflix memiliki konten yang akan ditayangkan, mereka akan memberikan konten-konten tersebut kepada para subscribers-nya melalui platform streaming online yaitu Netflix. Untuk menggait pelanggan atau subscriber, Netflix memiliki strategi di mana untuk customer yang baru bergabung kepada Netflix akan diberikan percobaan gratis selama 30 hari. Ini disebut dengan sistem freemium yang nantinya diharapkan
Jika customer tersebut sudah pernah menggunakan free trial, mereka akan berlangganan dengan Netflix, di mana subscriber tersebut akan membeli dan data dari subscriber tersebut diolah akan direkam pada database untuk mengetahui film apa saja yang diminati oleh setiap pelanggan atau setiap individu masing-masing. Sekian mungkin pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Saya Muhammad Jano Rizky. Saya akan melanjutkan pemaparan materi ini, yaitu perkembangan Netflix di Indonesia. Jadi pendekatan Netflix pada beberapa pihak, termasuk pemerintah Indonesia, dapat dikatakan sebagai cara berhasil mereka. Kemitraan antara Netflix dan pemerintah Indonesia adalah kesepakatan yang adil karena kedua belah pihak ini ingin mencari benefit dan keuntungan yang ada. Di selanjutnya ada stakeholder yang dimana ini bagian terpenting pada pemegang Netflix. Yang pertama ada Apple, Sony, Microsoft, dan Toshiba. Selanjutnya ada perusahaan kompetitor dari Netflix ya. Yang pertama itu ada Netflix, Amazon Prime, terus ada Disney Hotstar, dan Viu. Kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama itu ada strike, yang dimana komponen penting dari SWOT, kekuatan perusahaan adalah asetnya untuk merencanakan ekspansi. Yang kedua itu ada weakness, yang bagaimana sebuah perusahaan memiliki beberapa kelemahan di samping kekuatan mereka. Terus ada opportunity, terus ada threat, terus juga ada hasil survei pelanggan Netflix di Indonesia. Estimasi pelanggan streaming aktif Netflix Indonesia dari 2017 sampai 2020 itu meningkat drastis dari 200% menjadi 1.000 penonton lebih. Terus bisa dikatakan juga dengan masa pandemi ini jumlah Netflix meningkat dikarenakan berbagai faktor seperti fleksibilitas dan regulasi pemerintah yang mengharuskan kegiatan di rumah. Mungkin itu saja dari saya akan lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsala Prasad Yusda. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis ekosistem dari Netflix. Apa sih bisnis ekosistem itu? Bisnis ekosistem adalah suatu hubungan atau interaksi yang berada dalam lingkungan bisnis suatu perusahaan. Lalu apa saja sih ekosistem bisnis dari Netflix ini di Indonesia? Yang pertama, adanya pengguna atau user. Lalu adanya kompetitor seperti Disney Plus, Viu, Iflix, Genflix, dan lain-lainnya. Lalu, di Indonesia juga terdapat beberapa studio sebagai pemegang intellectual property pengisi konten-konten yang ada di Netflix, yaitu Starvision, Visinema Pictures, Falcon Pictures, dan Miles Film. Lalu juga terdapat layanan pembayaran yang mendukung atau membantu pengguna Indonesia dapat melakukan pembelian atau penggunaan Netflix, yaitu seperti Visa, Mastercard, dan GoPay. Lalu juga terdapat layanan pihak ketiga, yaitu antar user dan user. Selanjutnya terdapat provider di Indonesia sebagai pendukung layanan Netflix ini, yaitu Telkom Indonesia dan Biznet. Lalu juga terdapat investor seperti BlackRock dan Capital Group. Dan terakhir ada BMC sebagai manajemen pengelola dari Netflix. Dari presentasi yang sudah dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Netflix ini mendistrupsi ekonomi jual beli menjadi rent atau penyewaan. Lalu mereka juga berinovasi dengan melakukan sistem subscription. Sebagai perusahaan penyedia layanan streaming, mereka juga membuat konten mereka sendiri yang hanya dapat dilakukan atau diakses dari platform mereka sendiri. Demikian presentasi yang kelompok kami lakukan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.